Sini-sini, ngobrol bareng Sipa tahunan di program kesayangan kita semua, yaitu Digital Dish. Membahas hal-hal informatif, mulai dari hal-hal yang menginspirasi, obrolan seru seputar film dan musik, sampai fakta-fakta yang menarik kamu ketahui. Stay tune Bogorian! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Bogorian. Selamat datang di Digital Dish, hidangan digital terbaik. Oke, kali ini kita ada di episode film dan musik. Yeay, segmen film dan musik. Akhirnya kita sudah lama tidak menjumpai Bogorian di Digital Dish ini. Terakhir kali saya duduk di sini bersama 3 host kece lainnya gitu ya. Tapi di episode kali ini berbeda nih Bogorian. Karena di samping saya sudah ada cewek cantik gitu ya. Boleh dong memperkenalkan diri ke Bogorian, sebenarnya siapa sih kamu? Gitu. Oke, boleh banget. Halo Bogorian, sebelumnya kenalin nama aku Alia. Aku ini baru magang di Diskominfo dan mulai hari ini aku bakalan nemenin Cinta untuk jadi host di Digital Dish. Oh, so excited. Tepuk tangan semuanya, kru, tepuk tangan. Jadi saya tidak sendiri gitu ya, ditemani sama Alia. Atau mungkin kedepannya akan ada host-host lainnya yang keren juga ya, yang bakal mengisi program Digital Dish ini gitu ya. Nah, kira-kira di episode kali ini kita bahas film dan musiknya, fokusnya ke film apa sih nih? Oke, jadi episode kali ini kita akan ada 2 fokus film nih. Yang pertama itu ada Seudino dan yang kedua itu ada Buya Hamka. Pantesan deh tadi auranya ini udah Agak-agak merinding gitu ya. Yang pertama merinding karena takut gitu ya. serem ya. Yang satu lagi merinding karena Inspiratif banget banget. gitu ya. Kisah yang membuat kita sebagai pemuda gitu ya, jiwa mudanya tuh Bangkit, gitu. terbakar-bakar. Betul. Tapi mungkin kita bakal bahas lebih detailnya sekarang nih ya. Oke, boleh. Nah, tapi ketika video ini tayang, mungkinnya sudah diupload, nggak tahu nih, pas-pasan sama perilisan hari ininya gitu ya, filmnya tayang atau sesudah itu, tapi mungkin ini bisa jadi referensi tambahan aja buat Bogorian semua. Kira-kira film mana ya yang cocok aku tonton di suasana lebaran kali ini, atau mungkin dua-duanya Bisa nih bisa kalian ditonton. tonton. Tapi mending dua-duanya sih Iya, ya. karena ini filmnya hot banget Hot ya. banget. Terus memajukan perfilman di Indonesia. Oke, kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu film Seudino. Seudino. Sebenarnya apa sih film Seudino itu? Apa sih, Al? Kalau dari yang setangkep aku nih ya, setahu aku nih Bogorian. Kalau film Seudino itu apa ya? Film yang diangkat dari sebuah thread. Thread ini tuh udah terkenal banget di Twitter nih, udah dibaca ratusan kali oleh masyarakat Indonesia. Thread ini itu dibuat oleh namanya Simple Man. Betul. Dia ini dulu juga yang membuat thread KKN Desa Pengnari. Wah, Pantes dong, ini booming banget. Iya, booming banget. Gitu. Iya, pasti masyarakat Indonesia juga antusiasnya luar biasa ya ketika tahu Simple Man ini membuat Seudino gitu ya, ditulis, dan memang saat itu sudah booming. Tiba-tiba dikabari akan menjadi sebuah karya audiovisual, difilmkan gitu. Pasti kan apa Rame ya? banget Rame ya. banget gitu kan. Oke, jadi selain karena memang booming banget threadnya di Twitter, dan ditambah Seudino ini disutradarai oleh Kimo Stambul. Correct me if I'm wrong kalau misalkan pengucapan katanya ini salah ya. Jadi Pak Kimo ini disutradara, dan kenapa sampai heboh banget? Karena Pak Kimo ini udah dikenal sebagai salah satu sutradara horor terbaik di Indonesia. Wih, tepuk tangan dulu dong. Keren, karena karya-karya sebelumnya sukses banget. Salah satunya kayak misalkan film Ivana. Terus juga ada film Ratu Ilmu Hitam. Itu keren banget dan emang terkenal dengan apa ya, adegan-adegan yang cukup sadis lah ya gitu. Jadi sadis. Merindingnya tuh dapet gitu. udah gitu katanya kalau buatan si Pak Kimbo ini, Kimo ya? Kimo. Pak Kimo ini. Gimana sih? Pak Kimo ini cerita horornya agak beda, nggak full setan gitu loh, Oh, nggak yang iya, full iya. setan-setanan, tapi ada kayak adegan sadisnya juga, yang apa, psychological thriller, Oh, Psychological merinding ya dengan thriller. namanya. Iya. Ya itu sih yang mungkin terkadang kan film-film horor di Indonesia nggak semua ya, tapi terkadang kebanyakan jump scare-nya aja. Iya, Jadi jump alurnya mungkin
kurang merasa ini gitu. Tapi rata-rata di film karyanya Pak Kimo ini alurnya selalu dapat sih ya, selalu bikin merinding para penonton gitu kan. Iya. Nah terus sekarang kita bahas menuju ini nih, trailernya. Trailer ini udah tayang dan pastinya banyak diramaikan, ditonton dan diramaikan oleh komentar-komentar netizen juga nih. Nah kita membahas mengenai trailernya. Ternyata di adegan trailernya kalau misalkan Bogorian udah lihat gitu ya, kalau belum lihat langsung muncul sekarang. Ya, muncul nonton. Biar kalian makin paham dengan visualisasi kita yang kita ceritakan ini biar tergambar gitu ya. Bener banget. Nah, Seudino ini mengambil latar belakang kehidupan di suatu desa yang masih kental dengan berbau hal-hal yang magis gitu loh. Jadi kayak kebayang lah ya, masih banyak Indonesia, di sekitar Indonesia justru pedalaman-pedalaman juga ya, pedesaan yang memang masih belum terjamah dengan adanya teknologi atau digitalisasi gitu. Jadi vibes-nya semakin ini ya terasa. Kebayangkan yang rumah tuh sisi-sisinya hutan kan serem banget ya. Gitu. Nah terus juga apa lagi nih? Film ini dibintangi oleh bintang-bintang hebat Indonesia. Wah, yang pastinya kalian tahu sih kalau mereka tuh udah jago banget gitu di bidang perfilman Indonesia. Tapi siapa tuh? Kepo nih aku. Yang pertama itu ada Mikha Tambayong. Mikha Tambayong. Iya, cantik banget. Cantik banget. Keren banget lagi dia. Terus ada Rio Dewanto juga. Wow. Terus ada Martino Lio. Terus ada Giselma Firmansyah, Mariam Supraba, Karina Suwandi, dan pemain pendukung lainnya. Dan menariknya juga di Mikha Tambayong ini ya, seperti yang kita udah tahu, pasti Bogorian udah gak asing lah ya nama Mikha Tambayong ini. Dia sebagai pemeran utama, sebagai Sri-nya nih. Jadi penasaran juga ya aktingnya gimana, tapi kayaknya juga banyak penonton yang support banget karirnya di film Seudino ini, karena sebelumnya juga di project sebelumnya film aku lupa ya, ini tentang apa sih, Tempu Darah atau apa ya, apa tuh aku lupa, pokoknya nanti ada di sini ting ada di sini ting gitu ya. Itu banyak respon positif juga dari masyarakat karena aktingnya luar biasa gitu, karena kepercayaannya dan antusiasnya masyarakat dengan Mikha Tambayong ini luar biasa. Mungkin Mikha Tambayong akhirnya diberi kepercayaan lagi oleh sutradara kita. Wait a minute. Who are you? Sutradara kita, sutradara Seudino Pak Kimo gitu ya, untuk bisa main lagi di Seudino ini gitu. Dan juga ada pemain-pemain lainnya ya, kayak tadi udah bilang Rio Dewanto. Rio Dewanto kan kita biasa melihatnya di film-film action, film-film atau kayak love gitu ya, tentang percintaan, romance. Dan sekarang harus adrenalin terpacu banget nih di film horor gitu ya. Dan didengar-dengar ini menjadi film horor pertamanya Rio Dewanto ya. Iya. Keren banget. Penasaran banget sih. Semoga gak mengecewakan. Tapi gak mungkin gak ini sih. Pasti best banget. Nah, sekarang kita pengen tahu nih Bogorian, sebenarnya apa sih tanggapan dari masyarakat? Ini mungkin udah kita rangkum lah ya dari apa yang mungkin sudah kita cari-cari juga gitu. Yang pertama ini ya, yang ter-highlight sekali bahwa film Seudino ini katanya lebih seram dari KKN. Wow, serem apa ya Bogorian? Serem apa ya? Tapi aku mau nanya dulu nih Al, kamu nonton KKN gak? Kebetulan aku nggak nonton. Aduh, karena aku penakut. Tapi kamu sekarang malah bahas tentang horor. Iya, demi Bogorian. Aku rela mengubek-ubek. Tepuk tangan kru. Jadi kamu belum nonton? Belum nonton. Kamu tanya dong, aku udah apa belum? Cinta, gimana? Udah nonton KKN? Oh, belum. udah bercanda. Udah nonton. Jadi ada ini ya, dua sisi ya. Iya. Versi yang belum nonton dan versi udah nonton. Coba versi yang belum nonton, ketika kamu tahu kalau misalkan katanya Seudino ini lebih seram dari KKN, gimana tanggapan kamu? Aku tanggapannya kayak kaget ya. Soalnya aku waktu nonton trailer KKN aja, menurut aku itu udah serem banget gitu. Padahal kan kata orang-orang nggak seserem itu ya. Nah, waktu aku nonton trailer Seudino itu ternyata emang lebih serem sih daripada KKN. Penglihatan aku ya. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri, karena aku udah pernah nonton KKN ya, sebenarnya aku agak lupa sih ininya, kan udah lama juga. Tapi yang aku tangkap adalah KKN ini kan memang sangat viral waktu itu ya. Thread dan filmnya ini mungkin ada beberapa perbedaan visualisasi dan lain-lain gitu, dan aku
yang udah beberapa kali nonton film horor pun merasa di KKN nggak seserem itu sebenarnya. Tapi tetap seru kok, film tetap seru, tetap bagus. Dan aku ngerasa ketika udah nonton trailernya si Seudino ini merasa wah ini kayaknya adrenalin aku lebih tertantang di film ini nih gitu, sebagai pecinta film horor gitu. Mungkin Bogorian akan paham maksud aku ketika Bogorian udah nonton film KKN atau mungkin nonton trailernya KKN kemudian berlanjut nonton si trailer si Seudino ini gitu. Gak kebayang bakalan seserem apa ya Bogorian. Iya, dan menariknya juga ternyata film Seudino ini adalah film horor yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2023. Iya, tepuk tangan lagi. Banget ya, lagi puasa di Bogornya lemes. Nah, kenapa? Karena ya seperti yang tadi dibilang, ini adalah karya dari Simple Man. Thread Twitternya dari banyaknya cerita Simple Man pasti selalu booming ya, ditunggu-tunggu gitu. Dan inilah alasan juga kenapa banyak banget Bogorian yang menanti karya-karya Simple Man lainnya. Apalagi kan sekarang digarapnya sama sutradara yang keren juga gitu. Jadi pasti punya ekspektasi yang luar biasa juga di Bogorian ya, ekspektasi yang tinggi terhadap perfilman horor di Indonesia, apalagi ditambah timingnya pas banget nih, pas Lebaran. Kan kalau Lebaran biasanya banyak ya, gitu. Jadinya dipakai buat nonton film. Iya. Kalau sekarang atau kemarin kan kita sebagai anak kuliah, nanti dulu lah, nanti dulu. Saya aja buat makan gitu ya. Kalau sekarang enggak. THR gitu, menonton 2 kali 3 kali bisa boleh gitu ya. Kita harus mensupport, sekali lagi harus support karya perfilman anak bangsa. Tepuk tangan. Nah, ditambah tanggapan masyarakat semakin oke juga karena melihat tadi ya pemain-pemainnya yang oke semua, oke banget. Ya, kita nggak usah meragukan lagi lah ya. Ditambah ada yang ciri khas banget ciri khas banget kalau misalkan orang ini main film horor, yaitu ada Karina Suwandi. Jadi dia ini udah biasa lah ya. Jadi kebayang banget, emang pasti Bogorian menunggu-nunggu banget acting dia di film-film horor lainnya. Dan alhamdulillah dia bisa berkarya juga di film Seudino ini. Jadi kita sangat menantikan actingnya gitu. Nah selanjutnya mungkin kita bisa ngasih pendapat masing-masing juga ya. Kenapa sih film ini tuh layak untuk ditonton banget gitu. Dari Alia gimana nih? Kalau aku kebetulan udah baca threadnya, udah baca dari beberapa podcast yang ada di YouTube juga, kayak reviewnya gitu. Yang bikin menarik tuh alur ceritanya yang nggak ketebak. Betul, banyak plot twistnya ya. Banyak plot twistnya. Kayak itu bakalan bikin kalian penasaran. Jadi nggak cuma sekedar nonton film horor yang ada setannya yang bikin kaget, jump scare gitu aja, tapi kalian di sini juga tuh dibuat mikir gitu. Kayak kenapa sih bisa kayak gini gitu, kayak sebenarnya tuh apa yang terjadi gitu. Iya betul, sama sih. Udahlah ini aku nggak usah sama kok gitu ya. Ya pokoknya aku nambahin kayak thread yang dibuat oleh Simple Man ini luar biasa ya pengambilan visualisasinya. Jadi aku ngebayangin kalau misalkan ini bisa ditumpahkan dalam bentuk audio visual, pastinya sangat menegangkan sih. Menegangkannya tuh bukan ke jump scare hantunya sebenarnya, tapi memang misteri ininya. Dan ditambah emang ini alur ceritanya ini ngangkatnya tentang santet ya. Kalau kita ngomongin santet nih, coba ini menarik nih kayaknya. Santet ini sebenarnya kalau di negara-negara lain mungkin ada yang nggak ada gitu ya. Tapi kalau di Indonesia nih, menurut pandangan aku sendiri masih ada kok beberapa masyarakat, banyak mungkin ya masyarakat Indonesia yang masih mempercayai adanya santet ini gitu. Dan kalau berbicara tentang santet, bawaannya kayak serem gak sih? Iya serem banget. Karena mainnya juga mistis banget gitu kan. Inilah yang mungkin menjadi sorotan masyarakat Indonesia juga gitu. Dan ditambah santet dari Seudino ini bukan santet biasa gitu. Boleh nih mungkin aku bacakan dari thread ininya ya? Boleh. Ya mama. Oke, Seudino, santet 1000 hari, itulah namanya. Apa maknanya? Jadi santet ini ternyata ya Bogorian, konon bisa membunuh garis keluarga besar melalui sukma anak terakhir atau keturunan terakhir katanya. Serem banget. Jadi backgroundnya ini menceritakan tentang keluarga Atmojo ya, yang sebenarnya sudah
punya musuh di mana-mana katanya. Jadi asal muasalnya tuh semuanya berasal dari Keluarga sini, Atmojo. keluarga Atmojo ini gitu. Itu singkatnya, tapi kita nggak akan ceritain jauh-jauh. Jadi Bogorian mungkin bisa langsung nonton trailernya aja, tapi gak usah berlama-lama, mending langsung nonton Filmnya. gitu. Kapan tayangnya, Cin? Tayang tanggal 19 April gitu. Betul apa betul? Betul. Saksikan di bioskop-bioskop Kesayangan kesayangan Anda. Kalaupun nanti video ini diuploadnya setelah tanggal 19 April, it's okay. Nggak Ini kan apa-apa buat banget. nambah-nambah referensi, diskusi aja kita kan. Iya. Mungkin Bogorian yang mungkin punya referensi, bukan referensi ya, tanggapan lain selain dari apa yang kita bicarakan, bisa langsung ramaikan di kolom komentar. Yuhu. Boleh banget. Nah, oke Bogorian, sekarang kita lanjut bahas ke bagian fakta-fakta apa saja yang ada di film Sewudino. Sewudino. Oke, yang pertama apa, Al? Yang pertama, ada bagian yang bikin terkejut kata Manut Punjabi selaku CEO MD Entertainment. Wah, yang terkejut. Kita menerka-nerka dulu, mungkin ada ke Mika Tambayong nyanyi? Oh, enggak nyanyi. Kok tiba-tiba nyanyi random banget ya? Mungkin ya pasti kita nggak bisa ini juga ya. Daripada kita menerka-nerka, mending langsung nonton filmnya. Betul apa betul? Betul. Nah, katanya ini juga nih pemeran utama, si Sri alias Mika Tambayong bilang katanya proses syutingnya ini yang hardcore. Hardcore tuh artinya cukup menguji adrenalin gitu ya. Susah lah ya, menantang sekali gitu. Jadi kebayang sih, dan Mika bilang katanya kenapa ini bisa dibilang hardcore gitu ya, karena dari semua aspek tuh berat. Mulai dari dia belajar bahasa Jawa. Iya sih, aku yang orang Prancis gitu. Ya, ngomong bahasa Jawa juga agak susah gitu. Agak susah ya. Nah, mungkin ini jadi tantangan tersendiri buat Mika gitu ya, tapi pasti hebat banget dia udah bisa mau berjuang gitu kan untuk ngomong bahasa Jawa gitu. Nah, terus juga karena ini berceritanya tentang masa lalu ya, di tahun 2001 gitu kan. Di tahun 2001. Jadi mungkin akan ada perbedaan pastinya ya di setiap set tempatnya dan lain-lain. Itu yang mungkin jadi tantangan tersendiri bagi para kru dan juga para pemain juga pastinya kan. Apalagi bukan anak, jadi Jangan panggil aku anak kecil, Paman. anak sih. Orang-orang art director kayak gitu kan nyiapin itunya juga susah ya. Kita sebagai anak perfilman juga nih pasti mengerti ya proses-proses ininya gitu ya. Terus juga adegan-adegannya cukup berat. Adegan apa ya? Mungkin kalau di thread tuh adegan yang ke hutan kali ya. Malam-malam, kebayang gak sih? Kan serem gitu ya. Kamu bisa? Aku nggak bisa. Iya, aku mah bisa. Oh man. Aku baca ayat kursi aja udah biar aman. Nggak bisa semudah itu lah ya kalau di film. Iya. Karena emang itu gregetnya di film. Kita bisa berpikir jernih sebagai penonton, tapi kalau di film tuh pasti pemeran utama tuh selalu bikin greget gitu ya. Itu kita menantikan nanti ya filmnya ya. Seberapa greget film Sewudino gitu. Tunggu aja guys. Betul. Nah, terus juga katanya lokasi syutingnya yang ajaib. Ajaib Ajaibnya gimana kenapa? tuh? Mungkin kita bisa temukan jawabannya setelah nonton filmnya. Kemudian Apalagi nih kata ini? katanya tuh kemunculan musang. Musang. Musang tuh hewan kan? Iya. Oh ya, oke. Musang di dalam salah satu scene. Dan menariknya ini, musang ini tuh sebelumnya muncul juga di film Ivana. Wow, jadi ini ya karena ada sutradara yang sama ya gitu. Dan Ikut musangnya. menurut kamu kenapa harus ada musang alasannya? Karena itunya sama ya, sutradaranya. Betul, tapi menurut aku ada Tapi alasan lain. apa? Karena sebenarnya musang ini sebagai hewan yang bisa dibilang identik mungkin ya dengan bebauan bau pandan. Bener gak sih? Bener gak, Kru? Betul. Dan ketika ada bau-bau kayak gitu juga kadang Menarik perhatian si musangnya. bukan si hantu nyatu ngapain sorry ya pokoknya. Jadi apa Kru? Kalau yang Kru tahu, jadi apa mengundang ini ya? Syaitan Rojim katanya. Iya, pokoknya simpelnya kayak gitu. Jadi mungkin itu Aku baru tahu loh, Cinta. kenapa, iya ini fun fact juga ya buat kamu ya. Kenapa harus ada musang, mungkin itu ya keterkaitannya dengan film horor juga gitu. Tapi mungkin kita bisa menemukan jawabannya setelah nonton filmnya. Nah, terus juga ini udah sebelumnya udah kamu sebutin juga ya bahwa menjadi film horor debutnya. pertama oleh Rio Dewanto. Keren banget kan. Pasti kita menantikan aktingnya juga. Dan wah, ini yang paling
mengejutkan sih, fakta yang paling mengejutkan. Film Seudino ini akan menjadi pembuka universe karya dari Simple Man. Tepuk tangan! Kebayang gak sih? Ini yang pertama, kedua, ketiga, empat. Kita jadi kayak film Marvel ya sebenarnya. Universe. Iya, bolehlah aku jadi pemainnya gitu ya. Aku Boleh. bagus juga kok. Boleh. Kamu jadi apa? Aku mah di belakang layar. Boleh. Boleh. Boleh lah gitu. Pastinya nih seneng banget sih aku pas tahu fakta ini ya. Jadi aku nggak sabar buat menantikan karya-karya lainnya universe dari Simple Man ini, karya yang dibuat oleh Simple Man. Keren banget ya semua karya Simple Man. Oke, dan film ini tayang kapan nih? Tadi udah disebutin. Iya, kita Kita sebutkan sebutin lagi. lagi ya. Jangan lupa tonton Seudino pada tanggal 19 April. Oktober. Maaf ya, maaf Rian. Gak sabar dia. Jadi hari ulang tahun kamu itu? Bukan. Oh, ayang kamu ulang tahun tanggal segitu? Bukan. Itu pada tanggal 19 April April 2023. Yuhu. Gimana? Udah pesen tiket nih? Belum sih. Oh, belum. Dia terakhir katanya sama editor sekarang. Oh ya boleh. Nah, ngomongin tentang karya visual nih. Oke. Dengar-dengar Pemkot Bogor mengeluarkan sebuah TVC Ramadan dan Lebaran. Bagaimana Anda tahu? Aku tahu karena aku magang di sini. Bener sih. Iya betul. Jadi pemerintah Kota Bogor gitu ya bersama tim-tim di belakangnya gitu ya membuat sebuah karya audiovisual yaitu judulnya TVC Ramadan dan TVC Lebaran gitu. Mungkin lengkapnya Bogorian bisa langsung kepoin di YouTube Pemkot Bogor di pemerintah Kota Bogor, kemudian cari di situ TVC Ramadan dulu nih ada. Jadi itulah gitu. Dan nanti TVC Lebaran ini akan tayang sebentar lagi menjelang Ramadan, menjelang Lebaran. Jadi jangan lupa pantengin terus dan pastinya itu bikin kalian merindukan apa Susana. ya? Aku kasih spoiler dikit kali ya. Boleh. Merindukan masa kecil kalian dengan sahabat kalian. Yang mungkin sahabat kalian juga kadang sekarang udah pada sibuk masing-masing ya, dan mungkin ada yang lupa juga sekarang atau mungkin jarang ketemu juga. Ini mungkin bisa kembali flashback, merindukan ini ya. Mengenang Vibes Ramadan waktu kita kecil ya. tuh. Aku boleh kepo sedikit gak sih, Cin? Boleh dong. Kok kamu kepo ke aku? Karena aku gak tahu nih Oh, proses oke. syutingnya gimana sih Oke. kira-kira. Proses syutingnya ya? Yang mana nih? Yang dua-duanya? Dua-duanya boleh. Oke, kalau yang TVC Ramadan ya Bogorian, karena mungkin aku bukan bagian dari tim intinya gitu ya, tapi aku dijadikan ekstras atau figuran gitu ya pada saat adalah salah satu scene gitu ya. Itu luar biasa banget ya. Ini fun fact ya, sebenarnya aku ini anak perfilman juga di organisasi perfilman di kampusku sendiri gitu ya, dan aku sudah sedikit mengetahui lah ya alur pembuatan video, film dan lain-lain. Dan aku merasa ketika aku terjun di sini walaupun sebagai ekstras pada saat TVC Ramadan itu sangat-sangat luar biasa sih. Kenapa tuh? Karena detail banget ternyata, sesusah itu untuk mengambil satu scene aja tuh bisa Berhari-hari. Oh enggak juga. Satu scene itu bisa hampir setengah jam juga bisa. Karena kita memang harus dapet momen yang pas dan feel-nya harus dapet. Semua orang tuh harus oke nih kita suka ini yang bagian ini gitu. Itu kan saya dapetin kayak gitu, dan itu yang aku lalui sih ya. Walaupun aku cuma jadi ekstras, dan aku ngeliat emang perjuangan dari para krunya ini luar biasa banget effortnya. Dari satu tempat ke tempat lain kan mobilisasi itu nggak gampang sebenarnya ya. Tapi aku ngeliat mereka tuh bekerja dengan penuh hati gitu. Makanya hasil karyanya mungkin Bogorian bisa lihat di TVC Ramadan itu hasilnya keren banget gitu. Merinding sih sebenarnya. Tapi kamu udah nonton belum? Aku udah nonton. Nah, coba tanggapan kamu kayak gimana? Keren sih. Keren banget ya. Keren dan Walaupun apa ya? Durasinya pendek itu, tapi feel-nya ngena. Oh, kamu pengennya lebih panjang gak sih durasinya? Iya, Aku juga kurang pengen panjang. gitu. Jadi kayak gak kerasa, Iya. tiba-tiba kok udah beres gitu kan. Nah, kalau untuk yang TVC Lebaran, karena aku juga ikut menjadi tim inti tapi pas bagian produksi ya sebagai script continuity, itu luar biasa. Pertama capek sih. Capeknya karena saya sudah masak Bogorian. Tapi nggak boleh ngeluh dong, nggak boleh ngeluh. Harus tetap semangat. Betul. Jadi saat itu
eh, melelahkan tapi juga menjadi pengalaman yang terbaik dalam hidup aku juga. Karena bisa jadi bagian dari sebuah karya yang menurut aku luar biasa juga kan. Dan di situ juga kita belajar gimana cara berakting yang baik, kemudian juga mengoperasikan kamera gimana, dan juga cuaca kan kalau syuting di outdoor juga kadang nggak menentu ya. Kita pengennya adegannya hujan tapi nggak ada hujan, panas. Kita harus ngakalin gimana caranya, dan orang-orang di tim Pemkot nih keren-keren banget. Mereka ngerti banget masalah audiovisual kayak gini, jadi kayak udah salut banget deh. Dan aku pengen banget ada proyek-proyek selanjutnya dan kita bisa dilibatkan ya. Kamu excited banget gak menunggu? Aku excited banget, gak sabar buat next project Pemkot Bogor. Betul. Karena sayang sekali proyeknya video TVC Lebaran ini belum tayang di Pemkot, kita nggak mungkin nampilin sekarang. Tapi bohong. Oh ya Cinta, kemarin denger nih ada screening ya buat TVC ini. Betul. Kok kamu tahu? Karena kamu selalu pantengin sosial media Kominfo. Buat Bogorian biar nggak ketinggalan update-update-nya juga harus terus pantengin sosial media Kominfo, salah satunya di Instagram Kominfo Kota Bogor. Jadi kemarin betul sekali Alia, baru aja kita beres melakukan kegiatan screening pada tanggal 14 April gitu ya. Dan itu luar biasa ya, aku senang banget bisa terlaksana karena dihadiri juga oleh orang-orang penting ya, tamu-tamu penting seperti Bapak Kadis, Kepala Dinas Kominfo Kota Bogor, kemudian juga Ibu Kabid, ada Budian juga, terus ada Bu Lia, ada Bu Mel, dan yang paling penting adalah para talent dan krunya juga diundang. Tepuk tangan! Dan acaranya ini sukses banget. Senang banget ya para tamu juga melihat hasil-hasil karyanya, dan pastinya juga ini jadi suatu kebanggaan juga buat aku juga sebagai orang yang mungkin berpartisipasi dalam karya tersebut, bisa ditonton oleh orang penting juga gitu kan. Jadi merasa kayak seneng gitu, hasil kerja keras kita ternyata membuahkan hasil yang sangat positif dan luar biasa tanggapannya. Jadi aku juga nggak sabar kalau misalkan TVC Lebaran ini bakal tayang. Kira-kira tanggapan masyarakat akan seperti apa ya? Pasti gitu. bagus ya. Amin. Kita doakan saja gitu. Jadi gitu. Oke, langsung aja. Nah, setelah membicarakan film Seudino, kan daripada kita ngomongin tentang horor-horor, mungkin kita beralih ke film selanjutnya, yaitu film Buya Hamka. Ini secara perdana ya, kita Digital Dish mereview film yang filmnya ini sebuah film dokumenter. Basicnya ini ngejelasin tentang tokoh nasionalis gitu. Keren banget kan? Nah, mungkin bisa jelaskan nih ke Bogorian sebenarnya apa sih itu film dari Buya Hamka ini? Jadi film Buya Hamka ini menceritakan kisah hidup tokoh nasional ya, yang bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka, yang merupakan seorang pahlawan nasional, ulama, sastrawan juga, wartawan sekaligus politikus yang ada di Indonesia. Wow, jadi semuanya luar biasa ya. Dia udah jadi wartawan, politikus, ulama, dan pastinya juga sebagai seorang ayah, kakek, cucu dari keluarganya juga ya. Dan luar biasanya nih Bogorian, film ini sebuah karya yang disutradarai oleh Fajar Bustami, yang kita tahu juga bahwa Fajar Bustami ini merupakan salah satu sutradara terbaik di Indonesia juga, yang karya-karyanya pasti paling ditunggu-tunggu juga ya. Salah satu yang paling viral banget adalah Dilan. Siapa di sini yang tidak menonton Dilan? Apakah Anda menonton? Aku menonton. Oh, tentu. Kalau yang romes-romes Anda bisa nonton ya. Tapi aku mau nanya dulu nih, ini kan Seudino ini keren banget. Kamu juga penasaran. Tapi kamu bilang kamu takut film horor. Kamu mau nonton apa enggak yang Seudino? Aku mau nonton. Oh, soalnya soalnya. aku udah baca trailer kan. Jadi kayak pengen merealisasikan bayangan aku selama ini gitu. Kayak Gimana nih kalau sih ya difilmkan kalau gitu ya? difilmkan iya sesuai nggak Wah, sih iya seneng gitu. banget nih. Ini buktinya Alia yang takut film horor saja mau menonton gitu ya. Pasti Bogorian juga jangan mau kalah sama Alia dong.
gitu. Nontonnya sendiri atau bareng-barengan? Bareng-bareng. Sendiri dong. Nggak berani Oh, nggak dong. berani. Boleh lah, boleh, yang penting nonton gitu ya. Oke, dan diperankannya nih ya film ini oleh Vino Gebastian dan Laudia Cynthia Cynthia Bella. Bella. Jadi Vino ini sebagai Buya Buya Hamka-nya dan Laudia Cynthia Bella ini sebagai istri dari Istrinya. Buya Hamka ini. Terus Siti siapa sih? Istri Buya Hamka. Siti Raham. Siti Raham, udah ulangi lagi. Nah, kerennya lagi nih bahwa film dari Buya Hamka ini diperankan langsung oleh aktris aktor terkenal di Indonesia nih Bogorian. Jadi oleh aktornya ini ya, Buya Hamka diperankan bersama dengan Vino Gebastian dan juga istrinya yaitu Siti Raham. sebagai diperankan oleh Laudia Laudia Cynthia Cynthia Bella. Kebayang ya, dua banget. aktris dan aktor Terbaik terkenal Indonesia. ya, terbaik di Indonesia terjun langsung di film ini gitu ya. Apalagi ini film demo apa sih? Demokrasi apa sih? Ya, jadi film ini juga merupakan film biografi yang pastinya juga dinanti-nanti banget nih aktingnya dari Vino Gebastian dan juga Laudia Cynthia Bella, yang kita juga udah tahu lah kalau misalkan dua aktor dan aktris ini sudah berkecimpung di dunia perfilman Indonesia nih, sudah sangat banyak karyanya dan tidak pernah gagal menurut saya sih. Saya selalu suka akting dari kedua aktor dan aktris ini gitu ya. Tapi nggak sabar nih. Dan mungkin kita beralih lagi, fakta-fakta apa saja yang ada di film Buya Buya Hamka. Hamka. Yang pertama nih Bogorian, bahwa film ini akan menjadi tiga volume terbagi menjadi 3 volume dan trailer di setiap bagiannya ini sudah dirilis. Mungkin kita akan memaparkan lebih detailnya di bawah gitu ya. Kita lanjut lagi ke poin selanjutnya apa nih? Kemudian film ini tuh digadang-gadang sebagai film termahal di Indonesia. Wow, Setelah kenapa tuh kira-kira? Bumi Manusia ya? Mengalahkan film Bumi Manusia. Wow, Bumi Manusia itu kan emang viral banget saat itu ya, dan luar biasa sih filmnya. Kamu nonton nggak? Ya nonton. Kalau aku nonton dan itu emang luar biasa banget. Rata-rata film biografi itu kayak bukan biografi ya, kalau Bumi Manusia, tapi film-film Yang berlatar belakang zaman dahulu gitu ya. Effort para krunya luar biasa banget. Dan di film ini katanya mengalahkan. Kalau mengalahkan berarti biayanya sampai berapa nih? MM-an ya. Wah, kita nggak bisa nebak ya, Nebak kita ya. nggak tahu juga. Tapi yang pasti melihat dari besarnya biaya yang dihabiskan untuk membuat karya film ini, pastinya juga akan sebanding dengan hasilnya, visual-visual yang akan memanjakan mata kita, mata para penonton gitu kan. Tapi saya lihat di trailernya juga luar biasa sih, itu bikin merinding. Keren banget. Keren banget. Ini tidak hoax, bisa Bogorian langsung buktikan. Lihat trailernya Lihat sendiri. trailernya sendiri bahwa emang ini salah satu karya yang menurut saya sangat-sangat saya tunggu bukan dalam tahun ini aja, dalam seumur hidup saya. Karena ketika nonton film ini justru menjadi acuan kita ya, para pemuda bangsa untuk bisa meningkatkan gairah semangat kita gitu kan, Rasa nasionalisme kita, patriotisme kita gitu. Bisa kan kita mencintai negeri kita ini dengan berbagai cara, salah satunya dengan menonton film ini juga gitu, film-film para pahlawan nasional kita. Terus apa lagi nih Al? Terus film ini fakta ya, diproduksi selama 9 tahun. Kayak lama banget. 9 tahun tuh ngapain aja? Ini kita syuting sehari 2 hari udah capek. Ini 9 tahun nggak beres gitu ya. Tapi ternyata 9 tahun ini bukannya 9 tahun syuting yang nggak beres sebenarnya, tapi kan dari proses produksinya, penulisannya. Mungkin kalau misalkan kita mengangkat film biografi kan nggak mungkin sembarangan juga ya. Fakta-faktanya harus kita gali terlebih dahulu, kita memastikan kepada keluarga atau pihak-pihak tertentu yang ini benar gak sih real faktanya kayak gini, dan pastinya juga itu cukup menantang lah ya bagi para penulis dan kru-kru praproduksi lainnya, dan akhirnya mungkin sampai di titik mereka bisa memproduksi film ini gitu, sampai udah dibuatin 3 bagian itu loh gitu. Nah, mungkin sekarang nih saatnya kita menjelaskan ke Bogorian sebenarnya apa sih maksudnya dari volume 1, 2, dan 3 ini, dan dengar-dengar katanya sampai 7 jam filmnya. Bener gak nih? Tapi coba kita jelasin dulu volume 1 dulu nih. Sebenarnya di volume 1 ini menjelaskan tentang apa? Kalau di volume 1 ini lebih menceritakan ke perjuangan Buya Hamka ya. Sebagai pengurus Muhammadiyah dan juga pendiri MUI ya.
Wow, jadi banyak nih poin ininya, pembahasannya. Yang pertama tadi pengurus Muhammadiyah gitu kan. Terus sebagai penulis juga, penulis Iya, koran, penulis sastrawan koran, kali iya. mungkin ya. Terus juga atau bisa jadi wartawan juga, dia banyak juga berkecimpung di dunia ini ya. Dan juga menjadi ini Apa? pindah ke Medan untuk fokus ini kali ya, terhadap Muhammadiyah gitu ya, Iya, mengurus Muhammadiyah. Muhammadiyah ini gitu. Jadi mohon maaf nih kalau misalkan Bogorian ada kesalahan dari pembicaraan kita. kita, mungkin bisa langsung di koreksi di kolom komentar gitu ya. Kemudian juga apalagi ada problemnya nggak sih Problemnya. sebenarnya di volume 1 ini? Jadi di volume 1 ini problemnya muncul karena ternyata posisi yang dipimpin oleh Buya Hamka ini bertolak belakang dengan kepentingan penjajah Jepang. Sampai-sampai medianya ditutup karena dianggap berbahaya. Wah, berbahaya. Tapi mungkin kita nggak bisa menceritakan secara detail. Mungkin Bogorian bisa langsung menonton filmnya saja gitu, karena ini kan sensitif juga, membahas tentang perjuangan para pahlawan juga. Mungkin bisa lebih detailnya Bogorian dapatkan informasinya ini melalui film tersebut gitu kan, seperti itu. Nah, tapi masalahnya tuh nggak berhenti sampai situ. Ada highlight yang mungkin Bogorian bisa lihat di trailnya langsung. Salah satunya adalah adegan anaknya meninggal. Oh iya, Jadi itu sih banget. ujian dari Buya Hamka ini tidak henti-hentinya gitu ya. Ini baru volume 1, belum 2 dan 3 gitu ya. Gimana? Kamu semakin penasaran nggak? Penasaran banget. Penasaran gitu kan. Aku juga ikut penasaran karena pastinya perjuangan para pahlawan luar biasa banget gak sih? Ini Buya Hamka ini baru salah satu contoh pahlawan nasional kita. Belum masih banyak pahlawan-pahlawan lainnya juga yang pastinya mempunyai struggle tersendiri dalam kehidupannya gitu kan. Oke, nah kita lanjut masuk ke volume 2. Volume 2 yang akan tayang juga di tahun ini pastinya kan. Nah, volume 2 ini menceritakan tentang perjuangan Buya Hamka setelah proklamasi Indonesia. Jadi Bogorian, kalau mungkin Bogorian menganggap para pahlawan ini setelah proklamasi damai atau kayak aman atau gimana, tapi ternyata tidak selesai sampai situ gitu ya. Perjuangannya masih terus berlanjut bahkan sampai titik hayat penghabisan Titik hayat terakhir. dalam hidupnya gitu kan. Sampai kita sama kayak kita juga. Kita kan juga harus mencintai Indonesia sampai akhir hayat menjemput kita. Betul tidak? Betul apa betul? Betul. Gitu. Nah, di volume 2 ini diceritakan bahwa highlight ini ya, problemnya adalah Buya Hamka ini ternyata difitnah karena melakukan usaha pemberontakan kepada Soekarno. Sebenarnya apa sih problemnya? Ini kita nggak tahu. Iya. Mungkin Nanti detailnya bisa nonton aja ya. langsung nonton aja gitu. Ini karena menarik banget ya, membahas tentang after proklamasi, setelah proklamasi sebenarnya struggle hidup Buya Hamka itu seperti apa gitu. Gimana? Betul. Dan volume 3 itu justru flashback ya? malah flashback ya, bukannya ending dari ending tapi malah flashback. Flashback. Kita diajak flashback tentang apa nih? Tentang masa kecil dia. Masa kecil dari kehidupan Buya Buya Hamka. Hamka. Gimana sih Buya Hamka ketika tinggal bersama kedua orang tuanya, dididik dengan orang tuanya seperti apa? Apakah Buya Hamka juga sama seperti anak laki-laki lumrahnya gitu yang mungkin sering main, jarang masuk sekolah, atau justru rajin banget sekolahnya, atau gimana, kita nggak tahu. Dan mungkin kita bisa saksikan di tahun ini setelah filmnya ini tayang seperti itu. Dan ada lagi nih lanjutan fakta-faktanya selain beberapa poin tadi. Dan ternyata nih yang bikin merinding adalah salah satu jasa besar dari almarhum Buya Hamka ini adalah lahirnya Majelis Ulama Indonesia nih Bogorian, atau yang mungkin lebih kita kenal MUI. Jadi lahirnya MUI ini adalah jasa besar dari adanya Buya Hamka ini. Baru tahu gitu. aku. Ya aku juga baru tahu nih. Alhamdulillah jadi ilmu juga Menambah buat kita. pengetahuan ya. Betul. Benar-benar menambah pengetahuan. Betul. Dan sekarang kita jelasin nih, bener gak nih yang bertebaran di masyarakat bahwa total durasi filmnya ini 7 jam? Lama banget ya? Iya, nih kita baru masuk langsung buka puasa gitu ya. Agak ini juga ya gitu. Tapi ternyata bukan seperti itu gitu. Betul apa betul? Betul. Jadi ternyata Bogorian volume tadi kan terbagi jadi volume 1, 2, dan 3 yang akan tayang pada tanggal 19 April 2023 ini merupakan volume 1. Jadi untuk volume 2 dan 3 itu ini dulu ya, disisihkan dulu untuk tayang di waktu-waktu
tertentu lagi yang mungkin kita belum tahu sih, masih rahasia, tapi sudah dijanjikan katanya volume 2 dan 3 akan tayang di tahun 2023. Kamu nonton nggak? Mau dong. Biar nggak penasaran. Iya, aku harus nabung sih semangat, walaupun nanti nggak ada THR habis ya volume 2 dan 3 aku tetap mau nonton pastinya. Dan mungkin kita bisa lanjut review lagi ke Bogorian setelah nonton, kira-kira apa sih yang kita tangkap dari filmnya gitu kan. Bisa kita diskusi bersama nih gitu. Dan yang menarik juga nih, tempat salah satu syuting di film Buya Hamka ada di Bogor. Tepuk tangan. Gak ada yang tepuk tangan, dulunya udah lemes. Jadi ada di Bogor, tempatnya di mana mungkin ya Bogorian yang udah kepoin trailernya, udah nonton trailernya, ada salah satu adegan Bapak Insinyur Soekarno yang diperankan oleh Anjasmara itu lagi baca, aku nggak tahu ya, baca koran atau buku atau apa itu di samping Istana Bogor ya, background belakangnya gitu. Kita penasaran sih ya, karena Bogor menjadi salah satu tempat yang dipilih oleh sutradara kita ya, Pak Fajar Bustami, memilih kota Bogor ini sebagai salah satu tempat syuting. Keren banget ya, merasa anjing gitu ya. Nah, sebenarnya note apa yang mungkin ingin kamu sampaikan ke Bogorian nih tentang film Buya Hamka ini? Jadi film Buya Hamka ini mengajarkan kita pentingnya persatuan antara Betul. masyarakat, tokoh agama, dan juga militer di Indonesia. Jadi Nah. benar-benar ada pesannya. Betul, Nggak itu cuma sih film untuk aja. Betul. Sebenarnya itu mungkin dari sisi ini ya, karena Indonesia ini kan nggak akan bisa bersatu ketika antara apa ya, Masyarakat elemen-elemen ininya tuh tidak bersatu. Kita harus menyatukan terlebih dahulu supaya Indonesia ini bisa menyatu gitu kan, persatuan ini ada. Ya itulah yang mungkin kita bisa tangkap dari cuplikan baru trailernya aja, kita bisa nangkep ya pentingnya kayak persatuan antar masyarakat, tokoh agama, militer Indonesia gitu kan, pada saat zaman-zaman penjajahan mungkin ya, atau zaman-zaman abis proklamasi mungkin ya. Itu penting loh Bogorian gitu. Dan juga menurut aku juga ini menginspirasi banget anak muda Indonesia buat terus berkarya gitu kan, demi masa depan bangsa dan juga agama. Seperti yang terhighlight dari almarhum Buya Hamka ini kan, dia sangat menjunjung tinggi nilai agama ya. Bahkan karya-karyanya pun dikenalnya bukan di Indonesia aja. Indonesia udah seluas itu, tapi ternyata karyanya jauh lebih dikenal lagi di belahan dunia. Luar biasa. Beliau juga emang dikenal sebagai ulama luar biasa oleh berbagai ulama juga di dunia lain ya. Jangan ambigu. Belahan dunia lain. Di negara-negara lain Iya. juga gitu kan. Itu luar biasa sih gitu. Dan kamu nonton gak nih yang waktu Mbak Najwa Shihab ngobrol-ngobrol sama cucu sama anaknya, salah satu anak dari Buya Hamka? Aku belum nonton. Ngobrol, nanti aku share link. Oke. Nanti mungkin Bogorian juga bisa kepoin di situ. Aku juga bisa nangkep kalau ternyata adanya film ini juga bukan untuk mengajarkan semata-mata persatuan antar elemen bangsa ya, misalkan kayak masyarakat dan lainnya, tapi juga sosok Buya Hamka yang menjadi apa ya, pemimpin keluarga yang luar biasa juga dari sisi seorang ayah, keluarganya juga. Mungkin kita bisa mendapat nilai-nilai positif dari bagaimana Buya Hamka menjalankan kehidupannya dengan istrinya, bagaimana istrinya bisa menghargai keberadaan suami. Yang kalau kita lihat dari trailernya kan, istrinya selalu menyemangati dengan mengantarkan kopi. Mungkin kopinya hanya sekadar kopi ya, ngebuat kopi, tapi mungkin itu bisa ngasih semangat, energi yang luar biasa Buya Hamka buat menciptakan karya-karya luar biasanya. Buktinya kan karyanya dikenal oleh banyak orang kan, Kayak buku-bukunya keren banget. buku sastrawan ini dan lain-lainnya gitu sih, yang keren banget. Ini udah berapa menit? Udah sejam. Oh, bagus lah. Yaudah kita langsung ke kesimpulan. Nah, kita tidak terasa ngomong udah 2 hari 2 malam nih ya, agak capek juga gitu kan. Kita mungkin sekarang saatnya kasih kesimpulan kali ya. Dari film pertama dulu ya. Film pertama Seudino, film yang menurut aku juga wajib banget Bogorian tonton untuk menjelang hari lebaran atau mungkin Pas lebaran atau mungkin after lebaran juga. Boleh. Karena THR masih ada gitu ya. Karena
memacu adrenalin teman-teman semuanya, dan pastinya membangkitkan film-film horor di Indonesia juga, karena kita tahu peminat horor di Indonesia ini banyak banget gitu. Bahkan orang-orang luar negeri juga katanya kalau misalkan nanya film apa yang paling bagus film horornya, Film Indonesia. Karena setannya beragam, serem-serem. Nah terus apa nih menurut Alia? Selain serem, kayak aku bilang tadi ya, film Sewudino ini tuh bukan cuman sekedar film horor yang isinya cuman setan-setan aja, tapi juga ada misterinya, Alurnya keren banget alurnya, ya. gitu dibanding jump scare-nya. Iya. Karena beberapa review dari para penonton gala primer juga seperti itu ya. Makanya kita sabar nih ya. Lanjut ke Buya Hamka. Kalau Buya Hamka udah tidak bisa kata-kata lagi, berword-word lagi karena saking selalu merindingnya kalau kita ngomongin tentang para perjuangan pahlawan ya, apalagi ini dikemas dalam bentuk film gitu kan, pastinya harus dinantikan dan kalian harus banget ngajak nonton semua orang terkasih kalian gitu kan. Kalau perlu orang random juga ajak nonton aja di jalan. Mas mau nonton nggak gitu? Boleh. Nggak lucu ya? Krunya ada ketawa menghargai kita. Nah seperti itu Bogorian, dan jangan lupa nih Bogorian kalau nonton, mungkin kita bisa ngasih sedikit ini ya, tips-tips kalau misalkan mau nonton bioskop gitu ya. Yang pertama adalah ya, jadi Bogorian ini harus pilih dulu film apa sih yang mau ditonton. Jangan sampai bingung dong mau nonton film apa, saking banyaknya. Kita tahu kok banyak film bagus di Indonesia, tapi sabar satu persatu dulu. Contoh, hari ini aku mau nonton film Sewudino. Oke, sekarang aku tentuin aku mau film Sewudino dulu nih. Sekarang kita bisa beli tiketnya nih Secara online atau offline ya. Iya, offline bisa kalau misalkan kalian males gitu ya beli online. Tapi kalau misalkan males aku harus antri dan lain-lain, online udah bisa. Tuh, dimudahkan sekali ya di zaman digital ini, sesuai dengan program kita judulnya Digital Disc. Dan juga kalian setelah itu bisa menentukan kursi yang paling aman, nyaman menurut kalian. Mungkin kalau horor bagusnya di tengah kali ya, biar nggak biar nggak serem-serem atau banget jangan gitu ya. menghindari area-area pojok gitu ya, takut gitu. Itu Setannya. iya, setan. Itu bisa kalian pilih agar lebih nyaman gitu kan. Dan pastikan kalian udah ngisi perut sih. Iya, benar. Itu sih yang harus ini. Mungkin kalian juga bisa beli makanan di bioskop, Popcorn gitu kan, sih ya sambil nonton biasanya. popcorn. Iya, biar afdol ya nonton. Kalau nggak beli popcorn kayaknya nggak afdol gitu kan. Ya maksudnya biar kalian tidak keroncongan pada saat nonton, biar fokus. Karena kalau lapar sambil nonton nggak fokus gitu kan. Gitu. Dan juga pastikan kalian juga udah ke toilet terlebih dahulu Biar supaya nggak bolak-balik, biar nggak ketinggalan. Nanti Iya. alurnya nggak dapet gitu kan, loncat-loncat, dan nontonnya jadi asik deh, keren kan? Nah, aku juga mau ngasih sebuah quotes yang terkenal banget dari Buya Hamka nih sebagai penutup juga. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Ini bukan pantun, Bu, bukan pantun. Ada yang bilang cakep katanya. Dan sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Apa itu artinya? Ya jadi betapa pentingnya kehadiran ilmu. Ada yang bilang cakep katanya. Dan sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Apa itu artinya? Ya jadi betapa pentingnya kehadiran ilmu dalam kehidupan kita. Kayak manusia tanpa adanya ilmu arahnya nggak akan jelas Gelap kan. gitu ya, Ketika nggak kita jelas. berilmu, insya Allah kita bisa menentukan arah tujuan hidup kita juga gitu. Tepuk tangan. Nah oke Bogorian, pokoknya jangan lupa menyaksikan dua film keren ini di bioskop kesayangan Anda pada tanggal 19 April 2023. Kalau video ini sudah tayang after 19 April, it's okay. Mungkin ini bisa jadi referensi tambahan kalian. Bisa jadi kayak ketika kalian udah nonton filmnya, mungkin pas nonton ini, oh iya ya, yang diomongin gitu sama ya. hostnya sama ya adegannya ya, atau ada yang berbeda, boleh langsung ramaikan di kolom komentar. Jangan lupa juga nih buat Bogorian, terus pantengin YouTube Sipa Tahunan Official, dan like, comment, dan subscribe juga video-video kita, karena selain program digitalis masih ada program-program lain yang keren juga, kayak program healing, Mutiara Kolbu, Bilik. Apalagi di bulan Ramadan ini dengerin Mutiara Kolbu tuh syahdu banget, adem lengkap banget, adem gitu kan. Dan apalagi ya? Jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Iya, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, subscribe gitu kan, biar tahu updatean kita terus, jangan sampai tertinggal gitu ya. Biar nggak FOMO. Betul FOMO. tidak? Betul. Bukan
Bukan Bogorian, kalau misalkan kalian belum menonton Sifat Tahunan Official dan juga YouTube pemerintah Kota Bogor dan juga pantengin Instagram dari Kominfo Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor dan yang lain-lain supaya bisa terus update tentang kehidupan masyarakat Kota Bogor lainnya, atau ada apa aja sih yang terbaru dari Kota Bogor, semuanya terupdate di media sosial kita gitu. Dan terus saksikan program Digital Dish yang terus menghadirkan informasi terbaru dan juga inspiratif dan bisa menambah wawasan Bogorian juga karena kita sudah menghidangkannya secara digital. Jadi Bogorian tinggal menyantapnya via digital juga. Seperti itu. Baiklah, saya Cinta Agna dan rekan saya Saya Febrianti. pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sini-sini, ngobrol bareng Sifat Tahunan di program kesayangan kita semua, yaitu Digital Dish. Membahas hal-hal informatif, mulai dari hal-hal yang menginspirasi, obrolan seru seputar film dan musik, sampai fakta-fakta yang menarik kamu ketahui. Stay tune Bogorian!